Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cal Pasti, NIM 2255201019 dari kelas Informatika 1. Di sini saya akan mempresentasikan audit IT untuk tugas UAS, etika dan profesi. Audit IT. Dalam konteks ini, informasi teknologi audit atau IT audit muncul sebagai instrumen yang penting untuk memastikan bahwa sistem dan praktik TI di organisasi berjalan sesuai dengan standar keamanan dan efisiensi yang diharapkan. IT audit bukan hanya mengenai pemeriksaan detail, tapi juga tentang pemahaman dalam mengenai bagaimana IT berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Daftar isi. 1. Apa itu IT audit? Yang kedua, tujuan IT audit. Yang ketiga, pentingnya IT audit di perusahaan. Yang keempat, tahapan-tahapan IT audit. Yang kelima, pihak yang terlibat dalam IT audit. Yang keenam, bagaimana IT audit dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Yang ketujuh, contoh-contoh kasus nyata tentang IT audit. Apa itu IT audit? IT audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dalam struktur teknologi informasi secara menyeluruh. IT audit ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang ID audit secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit konfirmasi, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan ini telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Tujuan IT audit. Dalam sistem informasi, kasusnya risiko atau masalah yang paling rentan terjadi adalah soal keamanan data dan informasi. IT audit atau audit TI digunakan untuk melakukan investigasi apabila ada kebocoran sistem keamanan informasi. Seperti yang kita ketahui, data atau informasi merupakan aset yang sangat berharga dari perusahaan. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas SDM, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Memastikan keamanan dan kredibilitas data-data tersebut adalah kewajiban perusahaan. Pentingnya IT audit di perusahaan. Saat ini perusahaan dan organisasi banyak menghabiskan dana untuk investasi di bidang IT. Manfaat IT dalam peningkatan layanan dan proses kerja sebuah organisasi sangat terasa. Dengan investasi yang cukup besar, organisasi perlu memastikan kehandalan dan keamanan dari sistem IT yang akan digunakan. Sistem IT juga harus mampu memenuhi kebutuhan proses kerja, mampu mengurangi risiko data disabotasi, kehilangan data, gangguan layanan, dan manajemen yang buruk dari sistem IT. Komputer telah mempengaruhi kinerja mereka terkait fungsi utama. Perusahaan dan manajemen pemrosesan informasi pun sadar bahwa komputer adalah jalan keluar terkait pemrosesan sumber daya untuk semakin bersaing dalam lingkungan bisnis, bahkan antar departemen. Oleh karenanya muncullah urgensi untuk melakukan kontrol dan audit atas proses yang berjalan. Saat itu para profesional menyadari tahapan-tahapan IT audit. Selain audit keuangan dan manajemen, audit sistem informasi perusahaan juga sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terus berimprovisasi atau memperbaiki berbagai hal yang ditemukan tidak sesuai selama audit. Audit sistem informasi dilakukan menjadi salah satu upaya IT audit karena membutuhkan teknologi informasi sebagai penunjangnya.
Proses ini merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan melindungi aset, menjaga integritas data, memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan mereka secara efektif, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikut paparan langkah melakukannya. 1. Menyampaikan IT aset. Audit IT adalah seluruh proses yang bertujuan mengamankan sistem informasi dan teknologi di organisasi. IT aset terdiri dari inventarisasi IT di organisasi tersebut. Aset tersebut mencakup sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk operasional IT sehari-hari. Yang kedua, berkoordinasi dengan IT auditor. Auditor IT butuh dokumen lengkap mengenai sistem informasi maupun IT perusahaan. Dokumen tersebut tentu akan melancarkan setiap tahap audit agar tidak terjadi kesalahan. Perusahaan harus berkoordinasi dengan baik bersama para auditor. Yang ketiga, menyiapkan budget. Alasan utama melakukan IT audit biasanya mengurangi biaya operasional infrastruktur IT. Untuk menguranginya, perusahaan harus membuat laporan keuangan yang rinci dan menyiapkan budget pengeluaran. Yang keempat, pengujian dan prosedur kebijakan IT. Auditor melakukan pengujian atas seluruh proses audit dan menilai apakah terdapat kesalahan dalam aktivitas tidak wajar yang dapat mengakibatkan kesalahan. Yang kelima, penyelesaian. Pada fase ini ditinjauan akhir atau penyelesaian. Beberapa tinjauan yang dibuat berbagai bahan pelaporan. Ruang lingkup tinjauan sistem informasi ini umumnya berfokus pada hasil audit yang berkaitan dengan sumber daya informasi seperti aplikasi, infrastruktur, orang, dan informasi. Menerapkan proses IT audit sama dengan melakukan pembaruan sistem informasi agar tetap berjalan dengan baik. Penggunaan solusi ERP akan mempermudah peningkatan IT di perusahaan Anda. Baik IT dan ERP akan membutuhkan auditing supaya teknologi perusahaan Anda terus memadai. Pihak yang terlibat dalam IT audit. Audit TI melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam melakukan pemeriksaan sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Beberapa pihak yang terlibat dalam audit TI meliputi: 1. Auditor internal. Auditor internal adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan audit TI secara independen. Mereka memeriksa praktik-praktik TI dalam organisasi dan melaporkan hasilnya kepada manajemen eksekutif. Yang kedua, auditor eksternal. Auditor eksternal adalah pihak independen yang tidak terkait dengan organisasi dan dipanggil untuk melakukan audit TI. Auditor eksternal seringkali merupakan firma audit independen yang memiliki keahlian dalam audit TI. Yang ketiga, manajemen TI. Tim manajemen TI dalam organisasi adalah pihak yang diperiksa dalam audit TI. Mereka bertanggung jawab atas sistem dan infrastruktur TI, serta harus bekerjasama dengan para auditor dalam proses audit. Yang keempat, pegawai organisasi. Pegawai dalam organisasi juga dapat terlibat dalam audit TI dengan memberikan akses ke sistem dan memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor selama audit. Pihak-pihak yang terkait. Terkadang audit TI juga melibatkan pihak eksternal yang lainnya yang terkait dengan organisasi. Ini bisa termasuk vendor teknologi, pelanggan, atau regulator yang memiliki kepentingan dalam keamanan dan kepatuhan organisasi terhadap regulasi tertentu. Yang keenam, penasihat teknis. Auditor TI
sering mengandalkan penasehat teknis yang memiliki keahlian kasus dalam teknologi tertentu. Mereka dapat membantu dalam menganalisis sistem dan menilai risiko serta kebijakan keamanan. Yang ketujuh, stakeholder internal. Stakeholder internal organisasi seperti dewan direksi, manajemen senior, dan pemegang saham mungkin tertarik untuk mendapatkan laporan audit TI untuk memastikan bahwa praktik-praktik TI diorganisasikan sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Yang ke-8, pihak yang menerima hasil audit. Ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menerima hasil audit dan bertindak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Mereka harus memastikan bahwa tindakan korektif dilakukan jika ditemukan masalah dalam audit. Bagaimana IT audit dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko? IT audit dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko dalam lingkungan teknologi IT dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa cara di mana IT audit berkontribusi dalam manajemen risiko TI. 1. Evaluasi kepatuhan dan kebijakan. IT audit membantu dan menilai sejauh mana organisasi mematuhi kebijakan keamanan dan kepatuhan dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dengan mengidentifikasi pelanggaran kebijakan yang tidak sesuai atau masalah kepatuhan lainnya, audit dapat membantu organisasi untuk memperbaiki prosedur dan praktik yang sesuai, sehingga mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi hukum. Yang kedua, identifikasi kerentanan keamanan. Auditor TI dapat mengidentifikasi kerentanan dan infrastruktur dan aplikasi TI yang dapat dieksploitasi oleh pihak jahat. Dengan mengidentifikasi kerentanan tersebut, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki dan mengurangi risiko serangan siber dan pelanggaran data. Yang ketiga, proses keamanan TI. Audit TI membantu dalam mengevaluasi aktivitas proses keamanan seperti manajemen akses, monitoring, deteksi intrusi, dan pemulihan bencana. Dengan mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangan dalam proses ini, organisasi dapat memperbaiki operasional keamanan mereka dan mengurangi risiko kerentanan dan independen keamanan. Yang keempat, pengelola data sensitif. IT audit dapat membantu dalam mengevaluasi cara data sensitif dikelola, disimpan, dan diproses. Dengan melakukan audit ini, organisasi dapat mengidentifikasi risiko yang terkait dengan data sensitif dan mengambil langkah-langkah untuk melindunginya dari kebocoran atau penyalahgunaan. Contoh-contoh kasus nyata tentang IT audit. Yang satu, kasus data breach pada Equifax 2017. Hasil audit terkait dengan keamanan informasi di Equifax mengungkap sejumlah kelemahan serius, termasuk perangkat lunak yang tidak diperbarui, sistem yang tidak di-patch dengan baik, dan masalah manajemen akses. Dampaknya kurang dari sebelum setelah audit. Equifax mengalami serangan siber besar yang mengakibatkan data pribadi sekitar 147 orang terungkap. Audit TI yang kurang baik dan kelemahan dalam kebijakan keamanan berkontribusi pada serangan tersebut, dan perusahaan harus menghadapi dampak finansial dan reputasi yang serius. Yang kedua, kasus pencurian Bitcoin Mt. Gold 2014. Hasil audit menunjukkan bahwa platform pertukaran Bitcoin Mt. Gold
memiliki kekurangan dalam pengelola keamanan dan manajemen dana digital. Dampak Mt. Gox mengumumkan kebangkrutan setelah kehilangan ratusan ribu Bitcoin dalam serangan cyber. Kegagalan dalam menjalankan audit TI yang memadai dan penanganan dana digital menyebabkan kerugian besar bagi klien dan kehilangan reputasi bagi perusahaan. Yang ketiga, kasus pemalsuan laporan keuangan Toshiba 2015. Hasil audit yang mendalam menemukan bahwa Toshiba telah memalsukan laporan keuangan selama beberapa tahun dengan mengelambungkan pendapatan. Dampak setelah hasil audit ini terungkap, saham Toshiba jatuh drastis. CEO dan sejumlah eksekutif perusahaan dipecat dan perusahaan harus menghadapi tuntutan hukum dan pembayaran denda besar. Kesimpulannya, dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi informasi, IT audit telah menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa organisasi menjaga keamanan data, minimalkan risiko, dan mematuhi peraturan yang berlaku. IT audit bukan hanya sekadar proses pemeriksaan, tetapi juga merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi teknologi informasi. Melalui IT audit, organisasi dapat mengidentifikasi kerentanan, mengambil tindakan korektif, dan mengembangkan praktik keamanan yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.